menjauhkan diri seorang hamba kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, illa qad buyyina lakum, kecuali sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara muamalah, Rasul kita alaihi salatu wassalam sudah menjelaskan kepada umatnya mana perkara yang boleh dilakukan oleh umatnya dan mana perkara yang dilarang dilakukan oleh umatnya, yaitu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar seseorang tidak mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang batil, agar seseorang tidak mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Ini merupakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di antara muamalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah transaksi riba. Seluruh agama samawi dan seluruh ulama sepakat mengharamkan praktek riba, karena ia mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Dia mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam agama. Sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan perkara riba. Di ayat yang lain Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa praktek riba. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa yang kita lakukan pasti akan berdampak bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih lagi ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pelaku riba. Di antara ancaman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang terlibat di dalam praktek riba, di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keberkahan dalam harta yang dihasilkan dari praktek riba. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghancurkan harta yang dihasilkan dari praktek riba, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menumbuh kembangkan harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun harta yang didapatkan, yang dihasilkan dari praktek riba pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit akan harta yang diperoleh dari hasil riba akan dihancurkan dan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang makan dari hasil riba, maka doa-doanya pasti tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya tidak akan
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustabu lidzalik. Makanannya dia dapatkan dari perkara yang haram, minumannya dia dapatkan dari perkara yang haram, pakaiannya dia dapatkan dari perkara yang haram. Sehari-hari dia kenyang dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang kedua yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi pelaku riba adalah Allah Subhanahu wa taala akan memerangi dan memusuhi pelaku riba. Allah tabaraka wa taala mengatakan, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Jika kalian tidak juga berhenti dari perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan harta riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan peperangan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu pelaku riba. Pelaku riba akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan laknat, didoakan agar mereka dijauhkan dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku riba, yaitu rentenir, wa mukilahu, yaitu nasabah yang menjadi peminjam, wa katibahu, penulis transaksi riba, wa syahidaihi, dua saksinya yang menjadi saksi transaksi riba, wa qalahum sawa, mereka semuanya sama-sama berdosa. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku riba, saking dahsyatnya dosa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku riba, yang dosanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih besar, lebih dahsyat, lebih berat dari dosa pelaku zina. Rasul kita alaihi salatu wasallam mengingatkan, dirhamu riba ya'kuluhu rajulun wa huwa ya'lam ashaddu min sittatin wa salasina zanyatan. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari hasil transaksi riba, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui hukum dari perbuatan tersebut, ashaddu min sittatin wa thalathina zanyatan, maka dosanya lebih besar dari seseorang berzina 36 kali. Wal'iyadu billah. Adapun ancaman di akhirat, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, seluruh manusia, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala bersegera pergi menuju mahsyar, illa akilar riba, kecuali pemakan riba. Dia bisa bangkit dan berdiri lalu terjatuh lagi. Dia bisa tegak lalu terjatuh lagi. Begitulah seterusnya keadaan orang yang memakan riba. Karena perut mereka dipenuhi dengan harta haram. Perut mereka besar, perut mereka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena harta riba, dan perut mereka berat, tidak bisa bergerak karena beratnya harta haram.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang memakan harta riba, maka kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dalam keadaan kerasukan. Orang-orang yang memakan riba dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gila, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba tidak bisa berdiri tegak melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Dan yang terakhir, barang siapa yang tidak mau berhenti dari praktek riba setelah datangnya hujjah dari Al-Quranul Karim dan peringatan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah datangnya mau'idhah, setelah datangnya nasihat kepada mereka tentang hukum larangan perbuatan tersebut, tapi mereka tetap melakukan perkara tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan ancaman neraka selama-lamanya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang tetap kembali melakukan praktek ribawi, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Semoga kita bisa introspeksi diri dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.